memang pengeringan. Kalau yang freeze dryer itu kering beku artinya pendinginan. Nah, kemudian ini salah satunya yang kedua, ini spray dryer, ada tray dryer, ada drum dryer. Nah, tray dryer seperti yang kalau kalian mungkin gunakan untuk praktikum, mungkin sudah nempuh thermal satu tempo hari, kalau enggak nanti mungkin tahun depan. Kemudian yang sekarang itu fokus ke spray dryer. Nah, bagian-bagian dari spray dryer seperti tadi disarankan oleh Mbak Asisten itu kenapa harus disaring 100 mesh, itu karena nanti akan dipompa bahan itu masuk ke sini. Ini adalah rumah nozzle yang saya pegang. Kemudian ini jarum nozzle kecil sekali. Kemudian ini tempat keluarnya bahan ke tabung pengkabutan. Ini yang kecil sekali itu lubang nozzle. Jadi ini lubangnya diameternya itu kecil sekali, kalau diukur itu sekitar 0,005 mili. Nah, sehingga kalau bahan itu partikelnya lebih besar dari lubang ini, dia nggak akan masuk. Nah, sehingga kenapa harus disaring? Itulah jawabannya ya. Nah, kalau nggak disaring, misalkan nanti kalian penelitian, saya bisa dihapusi, tetapi alatnya nggak bisa. Dia akan berhenti, nggak akan memompa apabila terjadi penyumbatan di sini. Yang kedua itu bahan apabila mengandung kadar gula terlalu tinggi, itu juga lama-kelamaan akan menyumbat di sini, karena terjadi karamelisasi. Nah, di situ. Jadi nanti kedepannya misalkan kalian itu penelitian menggunakan alat pengering seperti ini, jadi jangan katakanlah membohongi saya gitu ya. Jadi kalau disaring ya sudah disaring, kalau enggak gitu aja. Nah, soalnya nanti akan menghambat waktu. Apabila alat ini sudah jalan tiba-tiba berhenti pertengahan, maka butuh waktu tambah lama. Nah, tambah lamanya karena harus diberhentikan, nunggu dingin, setelah dingin dibongkar, setting lagi, pemanasan lagi. Jadi alangkah baiknya untuk keamanan itu lebih baik disaring. Sudah ya, sambil saya setting ya. Jadi alatnya kita masukkan di sini, ini jarumnya. Kemudian kita tutup. Kemudian ini lubang nozzle yang akan mengatur partikel yang keluar. Kita masukkan di sini. Jarumnya tadi itu bukan kawat-kawat sembarangan. Jadi memang pernah itu kejadian, kita kerjasama dengan PT Santos Kapal Api Sidoarjo, numpang di sini, beliaunya mau beli alat tapi trialnya di sini itu sempat bengkok. Kemudian sebelumnya itu sudah saya jelaskan, tapi supervisornya itu maksa. Ya sudah, saya minta perjanjian tertulis sebelum alat ini berjalan. Kemudian ternyata benar, begitu jalan terjadi karamel di sini, bengkok. Begitu diluruskan patah, maka beliaunya yang bertanggung jawab. Beli online itu ke pabriknya di Inggris. Harganya saya juga baru tahu, terkejut juga, 11 juta jarumnya tadi itu. Makanya sampai saat ini belum ada orang yang diperbolehkan mengoperasikan sendiri alat ini. Mengoperasikannya mudah deh, jadi kita sudah tinggal setting-setting saja, tapi bongkar pasangnya ini. Setelah selesai nanti kita bongkar, kita bersihkan, kemudian kita setting lagi. Jadi khawatir resiko. Kemudian kerjanya alat itu prinsipnya, jadi bahan ini dipompa, kita setting nanti di sini pannya berapa, daya tariknya itu menghisapnya. Kemudian di sini masuk ke sini. Kemudian ini ada sumber panas, suhunya kita setting berapa, akan disinikan. Kemudian ini ada fan meniup. Jadi di sini nanti ditiup, bahan masuk, didorong dengan udara panas, kemudian ada fan untuk mendorong partikel yang sudah kering ke sini. Jadi ini tempat pengkabutannya, prosesnya di tabung ini. Kemudian hasilnya nanti ke sini. Kemudian airnya itu di dalam ini juga ada penghubung, masuk ke sini ada T, dan juga sebagian kelebihan air di sini juga akan dihisap. Kemudian dikeluarkan ke sini dalam bentuk uap.
bukan cairan, sudah uap. Nah, sudah ya, paham ya? Ya, sudah sambil jalan. Kenapa? Nonton bioskop. Ya semacam demo saja nanti, tapi kalau penelitian nanti ya tetap harus bisa lah mengoperasikan dan juga membantu bongkar pasangnya nanti kalau penelitian. Kalau praktikum nanti ya kita juga kasihan ke kalian, tiba-tiba nanti ada yang trouble, pecah itu iya, karena tabung pengkabutan ini waktu dolar sekitar 12, sekian itu, ini sudah 33-an tabungnya ini saja, terus yang itu 22-an. Keseluruhan alat ini kebetulan kamu bisa tanya ke Pak Nafi, waktu itu Pak Nafi sebagai PIC penerimaan barang itu, alat ini hampir 300. Ya memang alat-alatnya seperti itulah, tapi dijual nggak laku, nggak akan laku. Jadi kalau lakunya itu mungkin harus kerjasama dengan instansi lain. Jadi masih pemanasan ya. Mungkin ada yang ditanyakan sepintas. Kalau enggak nanti bisa ke Mbak Rara, karena Mbak Rara juga penelitiannya kemarin terkait dengan spray dryer. Mungkin ada yang tanya Ada. pengaturan suhunya itu gimana gitu. Gak ada yang kepo dah. Ini pakai suhu berapa gitu. Tanya Bang. Pengaturan suhu itu berdasarkan pengalaman dan juga literatur kita padukan, itu kita ngecek kondisi sampelnya, kekentalannya. Jadi secara sepintas mungkin karena saya sudah terlalu lama menekuni alat ini, jadi nggak perlu pakai viskosi tester. Jadi kalau seperti itu ya, bahannya, karena yang kedua kami sudah trial kapan itu kita setting suhu 120. Nah, jadi settingnya di sini. Ini masih belum jalan alat ini. Settingnya mulai suhu setting alat itu 120 derajat Celcius. Kemudian ini alat masih belum jalan. Suhu inlet, suhu masuk ke sini itu imbang. Ini sekarang bahan belum masuk itu 24 ya. 124, nanti mungkin berkisar 120 sampai 122-an. Kemudian secara otomatis suhu outlet di sini setelah didorong ini tanpa disetting, kalau yang ini mengimbangi antara suhu setting dan suhu inlet itu sementara ini 65. Mungkin nanti kalau sudah jalan, bahan sudah mulai masuk sekitar 70-an plus minusnya. Itu suhu settingnya. Kemudian pompa kita sebar ke sini itu saya setting 10 kekuatannya. Nah, kemudian fan kipas untuk mendorong hasil itu saya setting 40. Tapi nanti untuk mancing ini biar agak cepat naik ke sini dulu, mungkin saya naikkan nanti sekitar 30 sementara, tapi setelah lewat dari penggerak pompa ini kita turunkan lagi ke 10. Nah, sudah ini bisa di grafik sebenarnya kalau kita hubungkan dengan komputer. Jadi kenaikan itu kalau ada kendala itu nanti ya seperti yang itulah, sama lah dengan grafik-grafik di rumah sakit itu sama. Jadi kalau ada partikel yang kasar itu biasanya naik. Cuma karena alat ini berada di posisi proses pengolahan, kita nggak menghubungkan ke komputer. Paham ya? Ini sudah kondisi ini sudah siap jalan alat. Nah, bisa kamu foto atau di video ini nggak apa-apa. Dan saya tekan ya, dia akan sudah bergulir jalan. Jalan. Udah jalan.
isi ya, bisa di sini. Di sini, di sini. Melewat. Jadi ya. Cek di sini hasilnya, nanti kalau di sini ada kemerahan berarti itu sudah mulai jalan, sudah masuk Nanti hasilnya di sini. ke sini. Nah, ini sudah nanti normal jalan. Ini nanti semakin lama semakin tebal. Kenapa nggak bikin Enggak tahu. Ada kabutnya. Terus kan kering. Ya, kerjanya hampir sama dengan kendaraan sepeda motor atau mobil yang model-model lama itu. Sepeda motor seperti Suzuki itu kan ada kapilator ya, nah, ada udara, ada bensin. Di situ kalau nggak imbang pengaturannya, dia berbunyi mesin tetapi nggak jalan, kadang kan gitu ya. Ya ini sama, jadi pengaturan harus imbang. Nah, pengaturannya itu tadi kira-kira ketempatannya itu berapa, encer atau enggak, kemudian mau disetting suhu berapa, kemudian kecepatan bannya berapa, Dari sini. sudah ada yang ditanyakan? Pak, ini berarti dari sini ke sini. Iya, ya itu tadi. Begitu di situ masuk ke rumah nozzle bahan, kemudian ada udara panas, kemudian didorong, nah, kemudian didorong juga di situ oleh udara. Nah, airnya menjadi uap. Jadi di dalam ini juga ada kombinasi di sana semacam selang masuk ke sini, maka uapnya itu dikeluarkan di sana. Sebagian yang dari sini dihisap juga kalau ada uap air. Ini kan ada pipa juga di luar dan bisa keluarkan juga ke sana. Semacam T itulah. Sudah sedia apa des? Nanti kalau hampir habis pakai tambah apa des ya? Jelasnya, tapi Mbak Rara sudah tahu. Sudah ada yang tanya lagi enggak? Ini listriknya berapa watt, Pak? Listriknya ini kecil ini. Oh, cuma motor saja. Motornya motor listrik kecil kok. Saya belum kenal. Posisinya di mana lupa, di bawah. Kecil. Paling ini dia kelasnya setrika itu lah. Mungkin kalau efisiensinya kayak gimana, kan ini berarti bisa aja nempel di sabuk ini. Apa? Bisa nempel di Ada yang nempel. Kalau bisa diambil ya diambil sampelnya itu semuanya sampel. Tapi kalau biasanya yang sana jarang dipakai. Oh, ambilnya yang di Ini dalam bekas tersebut. Artinya kalian misalkan riset itu nggak semua bahan untuk dikerangkan pakai spray, tinggal komponen apa yang diharapkan. Nah, komponen tersebut biasanya sifatnya itu ya sulit diambil dengan pengeringan yang lain, baru pakai ini seperti plafon, itu ambil plafonnya ini antioksidannya ini harusnya. Antioksidannya itu diambil baru pakai ini. Kalau yang sifatnya umum yang seperti saya sebutkan tadi, misalkan kalian ngeringkan untuk membuat
cukup makanan bayi itu pakai drum dryer yang Oh, yang sesuai. ada ini. Drum dryer. Udah ya, nggak ada yang tanya lagi. Belum, tak tinggal ke ruangan panas. Nah, nggak apa-apa kalian di situ ya. Terus tuh sendiri juga kan ya? Ayo enggak, kan ini kan di Cuk. Apa tanya? Wih, enak sekali di sini. Kurang goyang ya. Mana?